Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Salatiga. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam proses pembelajaran daring yang sudah guru-guru kalian persiapkan ya. Oke, dan juga mudah-mudahan kalian selalu diberikan kemudahan dalam beraktivitas sehari-hari ya. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sejarah Indonesia dengan membahas tentang mengenal manusia purba yang ada di Indonesia ya. Oke. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali lagi kepada siswa-siswi sekalian ya agar membuat ringkasan sebanyak setengah lembar ya untuk menjadi syarat untuk kalian bisa absen di link yang saya bagikan di grup kelas masing-masing ya. Oke. Oke. Langsung saja kita mengenal manusia purba ya. Oke, silakan kalian lihat teksnya ya atau kalian bisa juga mendengarkan apa yang saya baca. Mengenal manusia purba ya. Pernahkah kamu mendengar tentang situs manusia purba Sangiran? Kini situs manusia purba Sangiran telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Tentu ini sangat membanggakan bangsa Indonesia. Pengakuan tersebut didasari berbagai pertimbangan yang kompleks. Satu di antaranya karena di wilayah tersebut tersimpan ribuan peninggalan manusia purba yang menunjukkan proses kehidupan manusia dari masa lalu. Sangiran telah menjadi sentral bagi kehidupan manusia purba. Berbagai penelitian dari para ahli juga dilakukan di sekitaran Sangiran. Beberapa temuan fosil di Sangiran telah mendorong para ahli untuk terus melakukan penelitian termasuk di luar Sangiran ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Dari Sangiran kita mengenal beberapa jenis manusia purba di Indonesia. Setelah ditetapkan sebagai warisan dunia, situs manusia purba Sangiran dikembangkan sebagai pusat penelitian dalam negeri maupun di luar negeri, serta sebagai tempat wisata. Ya, selain itu, Sangiran juga memberi manfaat kepada masyarakat di sekitarnya karena pariwisata di daerah tersebut. Ya, oke. Peninggalan manusia purba untuk sementara ini yang paling banyak ditemukan berada di Pulau Jawa, meskipun di daerah lain juga ada, para penelitian belum berhasil menemukan tinggalan tersebut atau masih sedikit yang berhasil ditemukan, misalnya di Flores. Ya, oke. Di bawah ini akan dipaparkan beberapa penemuan penting fosil manusia di beberapa tempat. Salah satunya ya itu di Sangiran ya. Tapi masih banyak sih ya, masih banyak, ada Sangiran, ada Trinil dan sebagainya. Tapi hari ini kita fokuskan di penemuan di Sangiran terlebih dahulu ya. Oke. Perjalanan kisah perkembangan manusia di kepulauan Indonesia tidak dapat kita lepaskan dari keberadaan bentangan luas perbukitan tandus yang berada di perbatasan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Lahan itu dikenal dengan nama situs Sangiran. Di dalam buku Heri Widianto dan Truman Simajuntak, Sangiran menjawab, dunia diterangkan bahwa Sangiran merupakan sebuah kompleks situs manusia purba dari kala Pleistosen yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia dan bahkan di Asia ya. Lokasi tersebut merupakan pusat perkembangan manusia dunia yang memberikan petunjuk tentang keberadaan manusia sejak 150.000 tahun yang lalu. Situs Sangiran itu mempunyai luas 8 km pada arah utara selatan dan 7 km arah timur barat. Ya, lumayan luas ya di Sangiran ini. Oke, kita lanjut. Situs Sangiran merupakan suatu kubah raksasa yang berupa cengkungan besar di pusat kubah akibat adanya erosi di bagian puncaknya. Kubah raksasa itu diwarnai dengan perbukitan yang bergelombang.
Kondisi deformasi geologis itu menyebabkan tersingkapnya berbagai lapisan batuan yang mengandung fosil-fosil manusia purba dan binatang termasuk artefak. Ya. Berdasarkan materi tanahnya, situs Sangiran berupa endapan lempeng hitam dan pasir pluvio-vulkanik. Tanahnya tidak subur dan terkesan gersang pada musim kemarau. Ya. Sangiran pertama kali ditemukan oleh PSC Simuling tahun 1864. Ya, SC Muling ini ada fotonya ya. Di sampingnya silakan kalian lihat. Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat lah ya dengan sejarawan ini ya. Oke. Dengan laporan penemuan fosil vertebrata dari Kalioso, bagian dari wilayah Sangiran ya. Semenjak dilaporkan Simuling, situs ini seolah-olah terlupakan dalam waktu yang lama ya. Eugen Dobois juga pernah datang ke Sangiran, akan tetapi ia kurang tertarik dengan temuan-temuan di wilayah Sangiran. Pada tahun 1934, Gustav Heinrich von Koenigswolf menemukan artefak litik di wilayah Ngabung yang terletak sekitar 2 km di barat Laut Kubah Sangiran. Artefak litik itulah yang kemudian menjadi temuan penting bagi situs Sangiran semenjak penemuan von Koenigswolf ya. Situs Sangiran menjadi sangat terkenal berkaitan dengan penemuan-penemuan fosil Homo erectus secara sporadis dan berkesinambungan. Homo erectus adalah taxon paling penting dalam sejarah manusia sebelum masuk pada tahap manusia Homo sapiens sampai manusia modern hingga yang sekarang ini ya. Oke. Kita lanjut. Situs Sangiran tidak hanya memberikan gambaran tentang evolusi fisik manusia saja, akan tetapi juga memberikan gambaran nyata tentang evolusi budaya, binatang, dan juga lingkungan. Beberapa fosil yang ditemukan dalam seri geologis stratigrafis yang diendapkan tanpa terputus selama lebih dari 2 juta tahun menunjukkan tentang hal itu. Situs Sangiran telah diakui sebagai salah satu pusat evolusi manusia di dunia. Situs itu ditetapkan secara resmi sebagai warisan dunia pada tahun 1996 yang tercantum dalam nomor 593 Daftar Warisan Dunia dan UNESCO. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Perhatikan baik-baik fosil manusia purba di samping. Fosil itu juga disebut sebagai Sangiran 17 sesuai dengan nomor seri penemuannya. Fosil itu merupakan fosil Homo erectus yang terbaik di Sangiran. Ia ditemukan di endapan pasir pluvio-vulkanik di Puncak, sebagian wilayah Sangiran. Fosil itu merupakan dua di antara Homo erectus di dunia yang masih lengkap dengan mukanya, yaitu ditemukan di Sangiran ya, dan satu lagi di Afrika. Jadi ada dua yang masih lengkap ya di Sangiran di di Afrika ya. Oke, itu ada salah satu gambar yang saya kutip di Google ya, ya hampir mirip lah dengan di buku. Dapat kalian lihat di halaman berapa ya? Di halaman 21 ya. 21 ini adalah salah satu fosil yang ditemukan di situs Sangiran ya. Oke. Materi kita sudah selesai ya sampai di sini. Kalau masih ada yang kurang jelas silakan kalian tanyakan melalui grup WA. Saya siap untuk menjawab pertanyaan siswa-siswi sekalian. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin berpesan kepada siswa-siswi agar membuat ringkasan sebagai syarat untuk melakukan absensi di link yang nanti akan saya kirim di grup masing-masing ya. Dan satu lagi saya ingin berpesan ya, selalu terapkan protokol kesehatan.
menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan juga menghindari kerumunan untuk sementara ya, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 agar Indonesia pulih dan Indonesia bangkit ya. Dan yang terpenting kita bisa bertatap muka di sekolah dan bisa melaksanakan belajar mengajar sama seperti yang dulu ya. Oke. Karena materi kita sudah selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.